Salam dan selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Damaris Meti dengan NIM 1734 030024, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami disuruh oleh dosen pengasuh Bapak Lazarus Jahamad SOS MA untuk membuat video dari hasil buku review kami yang ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Gender, Kesehatan, dan Teknologi Informasi yang dikarya oleh Ellen Balka dan Simon Fraser University, Kanada. Di sini saya akan membahas poin-poin penting dalam buku review saya. Yang pertama tentang semua perubahan jenis kelamin, kesehatan, dan internet. Analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahkan lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan menurut Follows pada tahun 2005. Oleh karena itu, analisis demikian mungkin menyiratkan bahwa tidak ada perdebatan jenis kelamin yang signifikan dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian digital akan diwaspadai terhadap bahaya penafsiran semacam itu. Misalnya, Fancy pada tahun 2006 mengikuti Hargitel pada tahun 2004 telah menggunakan dengan baik antara pemisah digital dan ketidaksetaraan di India berpendapat bahwa sedangkan yang pertama mengacu pada kesenjangan dalam struktur, akses, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua adalah konsep yang lebih luas mencerminkan cara-cara di mana perbedaan sosial yang sudah lama ada membentuk keyakinan dan ekspektasi mengenai ilmu sosial dan ilmu informasi dan komunikasi dan dampaknya terhadap peluang hidup menurut Fancy pada tahun 2006. Meskipun wacana ilmu pengetahuan tampaknya menyapa pria dan wanita secara setara, kami berpendapat bahwa ada alasan yang baik untuk mengira bahwa gender terlibat dalam berbagai posisi dan beragam subjek yang diwakili individu dalam kaitannya, dan bahwa gender dapat terus dijadikan melalui posisi subjek tersebut dan informasi terkait serta praktik internet. Seperti yang kita perdebatkan di bagian berikutnya, baik kesehatan maupun internet dapat diperlihatkan sebagai situs konstruksi gender dan sebagainya. Ketika kesehatan dan internet digabungkan dalam cara di mana berada dalam ceramah pasien yang terinformasi ketika kita berharap untuk mengamati beberapa gangguan terhadap posisi dan praktik subjek yang ada secara gender. 3 jenis wacana ilmu pengetahuan menurut Nelton yang menjadi alasan gender, yakni yang pertama, kesehatan dan internet sebagai situs konstruksi gender, yang kedua, menghitung pria dan wanita, yang ketiga, praktik sehari-hari gender, kesehatan, dan informasi. Yang kedua, identitas gender dan kepedulian perantara kesehatan dan teknologi di pedesaan dan terpencil, Quanlet, Lynn Simpson, dan Michelle Hall dan Susan Leger. Masyarakat pedesaan dan terpencil mengalami kesulitan yang signifikan dalam hal ketersediaan perawatan kesehatan darurat tingkat tinggi, akses ke sumber daya, teknologi dukungan, dan obsesi staf tinggi yang mengakibatkan kesenjangan dalam penyediaan layanan awal dan dukungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penduduk setempat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan atau keterampilan yang peduli dapat memainkan peran penting untuk menjembatani. Para pekerja kesehatan non-klinis, kesehatan sekutu, dan masyarakat, pekerja sosial, dan anggota masyarakat lainnya dapat bekerja untuk mengisi kesenjangan penyediaan,
menyediakan informasi dan dukungan bagi anggota masyarakat dalam banyak kasus di atas tanggung jawab mereka yang dibayar. Orang-orang ini dapat didefinisikan sebagai perantara kesehatan. Mereka bertindak sebagai perantara antara sistem kesehatan atau kurangnya dan kebutuhan individu dari anggota masyarakat, menyediakan informasi dan dukungan dengan cara terbaik sesuai dengan individu dan konteks spesifiknya. Informasi kesehatan dan pasien yang diinformasikan. Pengiriman informasi kesehatan melalui ilmu sosial dan ilmu informasi dan ilmu komunikasi dipandang sebagai cara penting untuk memperluas dan memperkuat penyediaan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil di mana infrastruktur kesehatan mungkin terbatas. Misalnya Dewan Penasihat Kesehatan Nasional pada tahun 2001, Kebijakan Kesehatan Pedesaan Nasional Subkomite dan Aliansi Kesehatan Pedesaan Nasional pada tahun 2002. Bagi pemerintah dan penyediaan kesehatan, ilmu komunikasi dan informasi menawarkan potensi untuk menyediakan informasi terkini yang hemat biaya dalam cara yang tepat waktu, praktis, dan relatif pribadi. Departemen Keuangan dan Administrasi pada tahun 2005, Gebi dan Herman pada tahun 2004. Nation Health Information Management Advisory Council pada tahun 2001, melalui informasi kesehatan yang mudah diperoleh, para konsumen terlihat lebih mampu mencari informasi yang relevan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri, atau National Health Information Management Advisory Council pada tahun 2001. Informasi kesehatan dan dukungan sosial. Pentingnya dukungan sosial dan jaringan sosial untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan perorangan dan masyarakat ditetapkan dengan baik dalam penelitian kesehatan mental dan kesehatan masyarakat menurut Brennan dan Fink pada tahun 2007 dan Gottlieb pada tahun 1981 dan Israel pada 1985, Israel dan Putaran pada tahun 1987. Dukungan dari jaringan sosial dianggap sangat penting dalam membantu orang-orang yang melek aksarinya di bidang kesehatan untuk mengatasi sistem perawatan kesehatan dengan mengizinkan konteks individu dan budaya dibuat relevan menurut Kingsbusch-Hela pada tahun 2006 dan Lee, Aruzela, dan Shaw pada tahun 2004. Siapa perantara kesehatan ini? Para informan kami mendapatkan perawatan kesehatan dari berbagai peran, misalnya seseorang sebelumnya telah bekerja sebagai penata rambut, yang satu sebagai agen perumahan, dan yang lain telah bekerja sebagai pialang saham. Dan untuk seorang arsitek, mereka membawa beragam pengalaman hidup ke dalam peran mereka. Seringkali mengamati bahwa mereka merasa latar belakang mereka memungkinkan untuk beroperasi dengan lebih efektif di lingkungan pedesaan dan terpencil. Pekerja kecatatan, dalam pengalaman saya, sangat sedikit bekerja masyarakat yang bekerja untuk layanan non-pemerintah di sini. Layanan yang didanai pemerintah memiliki kualifikasi formal kecuali jika mereka membutuhkan seorang psikolog atau pekerja sosial. Tetapi selain itu, kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang tersandung ke dalam pekerjaan dan telah menikmatinya dan harus berjuang. Yang ketiga, gender, peduli, dan akses komunikasi komputer menurut Leslie Bella. Pekerjaan yang penuh perhatian baik secara profesional maupun tidak resmi mendukung jaringan sosial yang merupakan faktor penentu utama kesehatan. Teori peduli mengungkapkan karya ini sebagai gender. Pekerjaan perawatan langsung yang secara umum dipahami sebagai pekerjaan wanita telah merosot nilainya dan bahkan dianggap tidak terlihat. Pria telah lebih terlibat dalam kepedulian eksekutif yang lebih terlihat. Macam-macam gender menurut Leslie Bella, yakni yang pertama, jenis kelamin dan kepedulian. Teori peduli berasal dari kritik Carol Gillen pada tahun 1982.
karya Kolbrand tentang pengembangan penalaran etika pada anak-anak. Kolbrand menggambarkan anak laki-laki yang berkembang melalui sejumlah tahap menuju fasilitas dalam pemikiran abstrak tentang benar dan salah pada tahun 1981 sampai 1884. Yang kedua, gender dan teknologi. Beberapa konsep dari jenis kelamin dan literatur teknologi berguna dalam mempelajari program komputer akses publik. Menurut Max Moran, istilah teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan teknis seperti pengetahuan tentang cara kerja komputer dan cara memperbaikinya, dan atau serangkaian kegiatan dan praktek seperti penggunaan teknologi untuk menyelesaikan suatu tugas atau menghasilkan suatu produk, dan atau sebagai peralatan itu sendiri. Dalam hal ini, satu set akses komputer publik dengan akses internet menurut Watjan pada tahun 1981. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon memberikan kritik dalam video tersebut.